Setahu saya kalau di Islam itu laki-laki boleh punya beberapa istri kan ya. Apakah di ceweknya juga boleh punya beberapa suami juga gitu? Perempuan 1, laki-lakinya 4. Hamil. Siapa ayahnya? Bingung. Nah, tidak tahu. Ditanyain dengan ateis, ateis juga ngomong, apa tempat ini? Jawabannya juga ini masjid. Tapi dia tidak percaya. Ya, bedanya itu. Si muslim pasti percaya kalau itu rumahnya Allah. Kalau dia percaya, dia pasti akan sholat dong harusnya. Enggak harus dong. Kenapa sih masa ada orang-orang yang cuma ngelihat oh tetangganya di blok itu lagi ibadah tuh, kita nggak boleh nih karena ini bisa mengganggu gini. Maksud saya kayak serapuh itukah gitu iman mereka ini gitu. Pendapat Pak Ustadz gimana? Kita jawab rasional dulu ya. Banyak di luar sana yang kita lihat orang ateis. Tapi kelakuannya jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada orang yang, mohon maaf Pak Ustadz, yang katanya si Islam seperti itu Pak Ustadz. Jadi kalau dokter coba membarter antara dua figur orang, kita harus adil dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jago gue sudah. Keren. Hari ini saya bawa bintang tamu kita, Stanley Howe. Pak Ustadz kenalin ini Stanley Howe. Ya, salam kenal Pak Ustadz. Sudah di prospek di tempat sebelah tapi gagal. Kita pastikan hari ini berhasil di sini. Jangan takut banget. Di sini saya bawakan ini guru yang paling killer kalau dosen. Ini dosen yang paling killer, Ustadz Khalid Basalamah. Siap. Paling killer, paling tegas. Wah ini kenapa ya? Gue cerita dulu ya. Gue cerita dulu ya. Gimana tuh? Gue tuh sudah belajar Islam kan berarti sudah 3 tahun ya. Dari ustadz bukan artinya ustadz yang lain bagus-bagus semua, bagus semua. Tapi aku memberanikan diri belajar dari ustadz yang paling killer, guru yang paling killer. Karena menurutku aku pengen belajar the real Islam sesungguhnya. Jadi aku belajar tahun ini dapat kesempatan belajar dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ini lu beruntung banget sih. Jadi langsung di sini. Langsung kita closing aja di sini. Takut banget. Dan hari ini kita mau belajar tentang, ini topiknya bagus banget nih. Nabi Ibrahim. Gue yakin lu pernah dengar juga. Pernah Abraham. Kan? Iya, Abraham kalau di Kristen kan. Iya. Ini anak pendeta loh Pak Ustadz. Berat. Kuat saya. Jadi kita topiknya adalah pencarian Tuhan, ateis, dan juga spiritual. Oke. Tapi sebelum kita mulai, lu ganteng lo pakai Sarung. Iya. Udah cocok. Udah sunat belum? Cocok. Sunat. Oh, udah sunat. Udah pakai sarung. Kan Tuhan Yesus berarti juga kan tinggal ini aja Pak Ustadz. Ya udah Dr. Richard yang pandu. Weh. Ada syutingan? Enggak. Ini sarung yang kita pakai adalah sarung mangga. Ini sarung mangga. Sarung mangga. Kasih ya. Sudah cocok. Tinggal ini aja, tinggal closing aja, tinggal Closing login terus aja. Ini sarung yang kita pakai sarung mangga batik. Ini tipenya tipe batik. Jadi setiap garis dan lengkung motifnya ini sarung mangga batik premium yang membawa cerita budaya yang dituangkan dalam sentuhan modern. Tekstur halus, warna matang, dan desainnya premium menjadikan pilihan bagi mereka yang ingin tampil elegan. Ini batiknya pokoknya batik Indonesia banget dan bukan sekedar sarung. Ini adalah mahakarya batik dengan balutan kualitas sarung tenun mangga. Kalau mau order silakan ke di bawah ini www.banggabersarung.com. Jadi kita semua bangga bersarung mangga. Nah, Pak Ustadz, langsung aja Pak Ustadz. Hari ini kita pengen dengar cerita tentang Nabi Ibrahim. Kalau di agama Nasrani, Kristen Abraham ya. Yes. Dan mungkin kita mau bahas juga perbedaannya. Apakah ini orang yang sama atau orang yang berbeda Pak Ustadz? Oke. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibrahim ini kalau dalam urutan Al-Quran ya, dari 25 nabi dan rasul yang kita umat Islam dianjurkan untuk pelajari. Jadi setelah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Beliau yang kelima gitu. Dan memang betul di dalam agama Nasrani atau bahasa Inggris umumnya disebut Abraham. Kalau dalam bahasa Arab Ibrahim. Nah, kurang lebih hampir sama. Nah, Nabi Ibrahim ini memang diberikan julukan di dalam agama Islam dengan Abul Anbiya. Bapaknya semua nabi-nabi. Sama. Ya, kenapa? Karena memang setelah beliau, semua keturunannya, nabi-nabi dari keturunan beliau. Dari istri pertama Sarah, itu ada
Ishak nama anaknya. Kemudian dari istri kedua Hajar, nama anaknya Ismail. Nah, Ishak sama Ismail dua-duanya nabi. Nah, setelah Nabi Ishak ini, yang datang keturunan Ishak semua. Yakub, Yusuf, Ayub, Zakaria, Ilyasa, Zulkifli, kemudian Musa, Isa, Daud, Sulaiman, sampai Nabi Isa. Ini namanya dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Bani artinya keturunan, Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub pernah melakukan perjalanan malam hari, maka diistilahkan dengan Israel. Isra itu jalan malam. Nah, nanti yang terakhir datang dari turunan Ismail itu Nabi Muhammad. Nah, ini semua keturunan satu dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini memang agak unik ceritanya, karena di wilayah Babilonia, Babylon itu dari kata-kata Babil yang artinya cukup banyak dialek. Karena memang di situ waktu itu pusat bisnis, pusat kota dunia lah. Karena setelah kapal Nabi Nuh terdampar, itu terdamparnya di wilayah Irak dalam pendapat sebagian ahli sejarah. Sehingga keturunan manusia mulai berkembang dari Irak itu sendiri. Tepatnya dari kota Babilonia. Nah, di Babilonia diutus. Waktu itu ada satu raja namanya Namrud. Namrud ini dia ngaku Tuhan. Dan uniknya waktu itu karena dia sempurna secara fisik. Dia tampan, dia kekar secara fisik lah. Terus raja, pasukannya gak pernah kalah. Perekonomiannya bagus, militernya bagus gitu. Terus dia ngaku Tuhan. Masyarakat yang ada di sekitar situ dijanjikan kalau yang ada mengakui ketuhanan dia akan dikasih apa yang dia minta. Mau minta tanah, minta sapi, minta apa sajalah pada saat itu dikasih. Jadi banyak orang yang mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, di masa itulah Allah utus Nabi Ibrahim. Sempat Namrud ini mimpi. Waktu itu dia mimpi kerajaannya dipenuhi dengan api. Ya, hancurlah kerajaan dia. Dia sempat tanya beberapa peramal di masa dia. Apa ini maksudnya? Oh, malam ini akan lahir anak laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Nah, akhirnya dia keluarkan instruksi semua anak laki-laki harus dibunuh. Waktu itu. Nah, ibu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ibrahim ke hutan. Lalu kemudian dibesarkanlah jauh dari pemukiman. Supaya tidak dibunuh oleh Namrud. Nah, setelah 40 tahun Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk mendakwahi Namrud. Nah, kisahnya cukup unik sih. Nah, diantaranya Namrud ini kan mengaku sebagai Tuhan. Tapi dia manusia biasa. Dia nggak bisa menemui semua orang. Dia tidak bisa penuhi semua kebutuhan orang. Dia perintahkan di Babylon itu dibangun satu biara. Yang ditaruh patung-patung yang dikultuskan sebagai dewa. Seperti dewa hujan, dewa ini, dewa itu, di dewa-dewa. Ditaruh dan di tengah-tengah biara itu ada patungnya Namrud. Jadi orang yang tidak bisa ke istana Namrud memohon sesuatu, dia tinggal beri sesajen di situ, baru kemudian dia bisa sampaikan hajatnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, Nabi Ibrahim ini datang ke sana, kemudian berkata pada mereka semuanya, apa yang kalian sembah ini? Ini patung-patung. Kalian yang pahat, kalian yang warnahi, bentuk mangkoknya, bentuk mulutnya, warna yang kalian yang pikul ke tempat yang mau disembah. Lalu kemudian kalau rusak kalian yang perbaikin. Lalu kalian panggil Tuhan dari mana? Tapi karena mereka tidak mau dengar, Nabi Ibrahim coba ke salah satu patung itu dan ada sesajen di situ, makanan, buah-buahan. Diambil satu oleh Nabi Ibrahim lalu dilempar ke wajahnya patung itu. Setelah dia berkata, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, aku telah mengambil makananmu. Apa kau tidak melawanku atau menghukumku? Tentu patung gak bisa menjawab. Terus dia keliling lagi di patung kedua, patung ketiga. Semuanya patung, ternyata gak ada jawaban. Nabi Ibrahim mengatakan, lihatlah. Mereka ini bukan Tuhan. Kalau kalian mengikutiku, aku akan pandu kepada kalian Tuhan yang satu yang bernama Allah. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, rupanya mereka tidak mau dengar itu. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau gitu saya akan membuat tipu daya di patung-patung kalian. Waktu mereka pulang semua malam itu, Nabi Ibrahim datang bawa kampak. Kemudian dihancurinlah patung-patung itu. Semua kepala patung-patung dewa itu ditaruh di tumpuhan pahanya patung Namrud. Raja mereka yang mengaku Tuhan pada saat itu. Ditaruh semua, lalu kampak itu ditaruh di tangannya patung itu. Lalu Nabi Ibrahim tinggalkan. Rupanya penjaga biara itu ngelihat itu. Dia menyaksikan. Maka dia pun akhirnya menyampaikan kepada masyarakat waktu mereka datang, ini siapa yang hancurin Tuhan-Tuhan kita? Ya, anak muda yang kemarin tuh yang bernama Ibrahim. Dalam Al-Quran digambarkan, coba panggil dia, kata masyarakat. Kita mau tanya, kenapa dia lakukan ini? Lalu Nabi Ibrahim waktu datang, ditanya, apakah kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, kenapa tanya saya? Yang pegang kampak itu siapa? Tuh lihat patung itu, tanya dia kalau dia bisa bicara.
Nah, dalam Al-Quran digambarkan pada saat itu mereka kembali ke diri mereka sendiri. Mereka kembali, oh iya benar ya, berarti patung nggak bisa ngomong gitu. Tapi mereka bilang, ada satu orang yang nyeletuk bilang, udah kita laporin ke Tuhan kita yang paling besar, Namrud. Pergilah ke Namrud. Nah, waktu ketemu sama Namrud ini, ngobrol sama Namrud ini punya satu tradisi, dia kalau tiba pagi hari, dia udah pakai baju kebesarannya segala macam, itu ada tirai antara dia sama masyarakatnya. Kalau diangkat tirai itu, maka akan terlihat permata-permata yang ada di mahkota dia, di singgasananya, yang membuat orang-orang itu kayak makin terpukau menganggap dia Tuhan. Nah, serentak waktu tirai itu diangkat, mereka sujud semua. Nah, waktu itu Ibrahim AS datang ke situ, hadir. Waktu diangkat tirai, semua orang sujud kecuali Ibrahim. Namrud nanya, ini siapa orang ini? Kok ada orang berani gak mau sujud kepada saya? Dibilang, hei siapa kamu ini? Kok berani benar? Semua masyarakat itu kaget waktu Nabi Ibrahim bilang begini, hai Namrud. Waktu itu tidak pernah ada orang berani memanggil Namrud dengan namanya. Pasti hai Tuhan Namrud atau hai Raja Namrud. Dia bilang, hai Namrud, bagaimana bisa kau mengaku sebagai Tuhan sementara kau manusia biasa seperti saya? Kamu juga punya ibu, kamu lahir sebagai bayi, kamu anak-anak, kamu juga remaja, dan kamu sekarang sudah tua. Kamu kan akan mati seperti manusia yang lainnya. Tuhan itu, Allah, dia yang menghidupkan dan mematikan. Namrud karena tidak mau dipermalukan, dia bilang, saya juga menghidupkan dan mematikan. Mau buktinya? Kata Ibrahim, iya. Apa buktinya? Namrud suruh ambil 2 orang yang dipenjara, yang memang pelaku kriminal. Lalu kemudian Namrud bilang pada pengawalnya, bunuh yang satunya bebasin. Lihat Ibrahim, saya juga menghidupkan, saya mematikan. Saya membunuh siapa yang saya mau, saya biarkan hidup siapa yang saya mau. Tentu ini kebodohan, karena yang disuruh pergi sudah hidup dari awal gitu ya. Lalu Nabi Ibrahim diingatkan oleh malaikat Jibril, mengatakan orang ini kalau kamu dialog di situ, dia akan terus bantah. Ajak dialog ke langit. Maka Nabi Ibrahim bilang, Allah itu memindahkan matahari setiap pagi, setiap hari, dari timur ke barat, terbit, terbenam. Apa kamu bisa? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu nggak bisa nyaut, nggak bisa jawab lagi, karena dia nggak bisa kalau matahari dipindahkan ini, dia nggak bisa sampai ke situ. Maka Namrud pun akhirnya bingung, mau diapakan ini Ibrahim? Dia meeting segera dengan penasihat-penasihatnya, kita apakan? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi harus matinya yang spektakuler. Nggak boleh mati biasa. Kalau cuma penggal lehernya, tusuk perut itu udah biasa. Harus mati yang membuat orang lain kapok membatalkan ketuhanan saya. Setelah diskusi panjang lebar, bakar. Karena kalau bakar itu, sekuat apapun dia, sebesar apapun ototnya pasti kesakitan. Udah bakar api, dibakarlah api. Dalam beberapa riwayat disebutkan tuh api itu bahkan dibakar sampai 40 hari. Karena lamanya dan besarnya api itu. Setelah itu Nabi Ibrahim didatangkan lalu dilempar ke dalam api tersebut. Nah, dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qulna ya naru kuni barran wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata kepada api itu, kata Allah, jadikanlah api dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Allah siapkan Nabi Ibrahim dalam api itu sendiri, air minum, ada pohon buah yang orang di luar daripada akal manusia. Sebagai mukjizat, dia selamat dari bakaran api itu. Nah, setelah sekian hari dibakar, dipadamkan, mereka kaget Ibrahim masih hidup. Maka Namrud pada saat itu pun bingung, gimana ini? Orang ini dibakar pun tidak mati. Berarti kalau dibakar tidak mati, yang lain tidak akan mempan. Kalau pedang dan yang lain tidak mungkin mempan. Maka Namrud pun bingung, dalam kondisi dia bingung, akhirnya Allah datangkan kepada dia seekor nyamuk. Ada juga yang mengatakan lalat. Yang nyamuk atau lalat ini masuk ke dalam hidung dia. Sampai ke ujung hidungnya dan tidak keluar selama 3 hari. Sehingga Namrud gak bisa tidur, gak bisa makan dan segala macam. Dia kesakitan, panggil-panggil pengawalnya, gak ada yang bisa bantu dia. Karena kalau seekor nyamuk mau dilawan dengan pedang, gak bisa. Tombak gak bisa. Sampai dia meninggal. Waktu dia meninggal, semua penasihatnya mengelilingi dia dan melihat sendiri nyamuk itu keluar dari hidungnya. Tersebarlah berita, Raja atau Tuhan Namrud meninggal dibunuh oleh seekor nyamuk. Gitu. Nah, pada saat itu. Nah, terbantahkanlah ketuhanannya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim AS pun pindah ke negeri Syam. Memulai hijrah ke negeri Syam itu sekarang Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. 4 negara dulu namanya Syam. Maka pindah ke negeri Syam, kemudian mulailah berdakwah di sana. Seraya membawa istrinya Sarah, gitu. Nah, di situ dia mulai bertemu dengan orang-orang yang juga masih belum mengenal Tuhan. Maka Nabi Ibrahim melihat ini kayaknya perlu disampaikan nih. Gimana caranya menyampaikan kepada mereka konsep ketuhanan. Ditanya, apa yang kalian sembah? Ada yang bilang bintang, ada yang bilang matahari, ada yang bilang bulan Tuhannya gitu. Maka Nabi Ibrahim sengaja
nama-nama yang disebut ini Nabi Ibrahim sengaja di depan mereka bilang, apakah ini Tuhan? Ditunjuk bintang-bintang tersebut. Iya. Mereka bilang iya. Nabi Ibrahim bilang, kalau gitu saya akan coba memperhatikan. Karena Tuhan pasti tidak akan meninggalkan saya. Ternyata tiba pagi hari, hilang. Karena terang matahari kan. Hilang, gak ada. Oh, gak mungkin ini Tuhan. Ibrahim sengaja membuat mereka berpikir. Lalu kemudian mereka bilang, oh ada lagi yang mengaku Tuhan, bulan. Di pertengahan bulan kalau sekarang itu kan ada bulan purnama. Nah, itu nanti akan kelihatan. Nabi Ibrahim tunggu. Pas datang, lalu kemudian Nabi Ibrahim bilang, inikah Tuhan yang kalian bilang? Iya. Baik, saya coba tunggu. Kalau dia menunggu saya, dia akan terus bersama saya akan percaya dia Tuhan. Ternyata tiba pagi hari sama, bulannya juga hilang gak kelihatan. Lalu mereka bilang, yang satu lagi, ada satu kelompok lagi mengatakan, oh kami Tuhannya matahari. Oke, kita tunggu matahari, terbitlah matahari. Nah, Nabi Ibrahim bilang dalam Al-Quran, Allah bilang, hadza akbar. Nabi Ibrahim sendiri bilang, ini lebih besar nih. Lebih pantas untuk jadi Tuhan. Tapi kita tunggu. Dia menunggu kita nggak? Ternyata terbenam matahari, matahari juga hilang. Maka dia berkata, wahai kaum, wahai manusia, sesungguhnya yang kalian sembah ini semua adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai Tuhan. Lalu dia mulailah menyampaikan konsep tauhid atau mengesahkan Allah. Ada Tuhan, satu namanya Allah, dia esa, maka cukup menyembah kepada dia saja. Nah, itu gambaran. Tentu kalau kita ingin rentet sejarah Nabi Ibrahim itu panjang sekali. Tapi konsep dia mengenal Tuhan dari apa tadi yang kita ceritakan itu. Oke. Pak Ustadz, Ibrahim dengan Abraham ini sama gak sih sebenarnya? Sama. Sama? Ya. Tapi aku nggak pernah dengar cerita yang tadi barusan. Aku ini juga sih. nggak pernah dengar. Iya. Aku yang kita dengar mungkin ini ya, pengorbanan ya. Iya, yang bawa Ishak naik ke Iya, yang gunung apa bukit. perbedaannya satu dipotong jadi kambing, satunya lagi dipotong jadi apa ya kayak gitu ya. Benar nggak Nah, sih? itu next sejarahnya. Jadi kalau setelah Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Syam, ini kan tadi awal-awal sejarah. Nah, hijrah ke negeri Syam tinggal di Palestina. Nah, satu waktu beliau pernah jalan ke Mesir. Di Mesir waktu itu ada satu raja yang zalim sekali. Dia salah satu kezalimannya ya disebut dalam sejarah itu, dia suka mengambil istri orang. Karena bagi dia kalau orang jadi status istri itu pasti punya kelebihan. Tentu dia lihat juga cantik atau tidak gitu. Nah, kebetulan Sarah ini istri Nabi Ibrahim yang pertama, ulama menjelaskan kalau dalam Islam itu dia mewarisi cantiknya Hawa. Oke. Istri Nabi Adam gitu ya. Allah berikan kepada dia di antara kita. Dia memang sangat punya kelebihan fisik. Begitu masuk ke Mesir, Nabi Ibrahim sudah bilang, nanti kalau Raja Mesir ini menangkapmu, katakan aku adalah saudaramu. Dan aku akan mengatakan kau adalah saudariku. Karena kita tidak ada di negeri ini orang yang beriman kecuali kita berdua. Maksudnya negeri Mesir. Ternyata pengawal-pengawalnya gak mau tahu. Mereka tangkap Sarah, dibawa ke raja tersebut. Karena lihat cantik, dia langsung mau menjamah. Nah, Sarah berdoa di depannya raja tersebut. Ya Allah, orang ini mau zalim, maka selamatkan aku dari dia. Tiba-tiba tangannya stroke raja itu. Terus dia bilang, kamu apakan saya? Kata Sarah, saya memohon kepada Tuhanku untuk diselamatkan dari kejahatanmu. Dia bilang, kalau gitu mohon pada Tuhanmu, agar saya disembuhkan, saya janji tidak akan ganggu. Sarah berdoa lagi, ya Allah selamatkan. Sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba. Karena sembuh tiba-tiba, dia pikir ini sihir. Ini permainan. Dia berusaha menjamah yang kedua kali. Nah, karena kedua kali, maka stroke lah lebih banyak lagi. Dalam beberapa riwayat, 2 tangan, yang satu mengatakan maka lebih besar stroke-nya. Tadinya cuma telapak tangan, sekarang. Lalu dia bilang, kau apakan saya? Dia bilang, saya minta sama Tuhanku diselamatkan dari keburukanmu. Kalau gitu minta sama Tuhanmu supaya saya diselamatkan. Maka Sarah berdoa lagi yang kedua kali. Ya Allah sembuhkan orang ini. Kemudian dia ternyata belum puas. Dia mau menjamah yang ketiga kali. Nah waktu yang ketiga kali Sarah berdoa. Stroke lah setengah badan dia. Dia gak bisa lagi buat apa-apa. Maka dia mengatakan saya janji kepadamu. Mintalah ini terakhir kali. Agar Tuhanmu menyembuhkanku. Dan aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Sebagai bukti panggil pengawal. Dipanggil pengawal-pengawalnya. Datang ini sebagai saksi semuanya. Maka disembuhkan, berdoa lalu sembuhlah. Waktu saat sembuh, karena raja ini ketakutan, dia mengatakan, hadiahkan kepada dia Hajar. Hajar yang jadi istri kedua. Itu dari Mesir, dari suku Kipti, gitu kan. Itu sejarahnya di situ tuh, awal bertemu sama Hajar. Nah, Hajar ini masih sangat muda, bisa dikatakan setengah, bahkan jauh dari umurnya Sarah. Nah, jadi Hajar ini diberi hadiahkan, ada yang mengatakan dalam sejarah itu adalah anaknya raja itu, ada yang mengatakan memang budaknya, gitu. Seperti itulah selisih pendapat. Intinya dihadiahkanlah. Lalu raja ini mengatakan keluarkan orang yang dari istanaku karena dia bukan manusia tapi jin. Nah seperti itulah. Ringkas cerita dibawalah Sarah membawa Hajar lalu mengatakan kepada Ibrahim pada saat ketemu ini
hadiah yang telah Allah berikan kepada kita dari Raja Zalim tersebut. Pulanglah mereka ke negeri Syam. Berjalan waktu kurang lebih sampai umur Sarah itu 90 tahun. Nah dia pengen sekali memberikan anak Ibrahim, tapi dia mandul, dia nggak bisa. Maka dia menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Ini Hajar, silakan dinikahi. Begitu dinikahi, hamil, lahirlah Ismail. Nah ini anak pertama Nabi Ibrahim. Setelah umur Nabi Ibrahim itu sudah 120 tahun waktu itu. Punya anak. Nah Sarah ini ada sejarah yang mengatakan dia cemburu, merasa kok Hajar bisa memberikan anak sementara saya tidak gitu ya. Tapi masih positif. Dia maksudnya dia hanya minta kepada Allah agar diberikan juga anak. Tanpa dia sangka ternyata Allah datangkan malaikat dan memberikan berita gembira kalau dia akan hamil. Bukan cuma dapat anak Ishak tapi akan lihat cucunya namanya Yakub yang nanti diberi nama Israel. Nah seperti itulah. Nah jadi dua anak ini. Waktu sudah lahir Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Tinggal di Mekah. Sementara Sarah dan Ishak di negeri Syam, di Palestina. Makanya sampai sekarang kuburan mereka masih ada di Palestina. Tepatnya sih di kota Hebron. Gitu. Nah, pada saat mereka sudah mulai tumbuh besar ini, tumbuh besar ceritanya, kalau dalam buku-buku sejarah Islam yang disembeli adalah Ismail. Ya. Karena waktu itu Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah, lalu dia lihat dalam mimpinya kalau Allah memerintahkan dia menyembelih. Makanya sampai sekarang umat Islam itu kalau di musim haji ada namanya lontar setan gitu. Di 3 titik melempar 7 butir batu. Kecil, sedang, besar. Nah itu karena waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail itu digoda oleh setan supaya jangan menyembelihnya. Maka Nabi Ibrahim melempar 7 butir batu. Maka sampai sekarang menjadi syariat dalam Islam kalau haji itu ada istilah melontar. Nah seperti itu. Kalau nggak salah perbedaannya cuma kalau di agama Islam Ismailnya berubah menjadi kambing, kalau di agama Nasrani jadi kayu ya kalau nggak salah. Enggak, domba dok. Jadi Bukan domba, berubah ya? sih, lebih tepatnya kayak udah pas mau disembelih tiba-tiba disuruh stop gitu sama Tuhan. Ini kalau aku salah mohon maaf ya guys ya. Yang aku ingat sih gitu. Jadi pas udah mau disembelih tiba-tiba disuruh stop sama Tuhan, muncullah domba di semak-semak gitu. Oke. Tiba-tiba. Ya, tapi yang betul itu sebenarnya dalam Al-Quran begitu. Jadi memang Ismail itu diganti oleh domba. Makanya kalau umat Islam itu di Idul Adha menyembelih domba kan, nah kambing itu bisa juga sapi, bisa juga unta, tapi lebih baik domba. Itu karena cerita Nabi Ismail. Saya punya 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, kalau Ibrahim dan Abraham itu orang yang sama, artinya Islam dan Nasrani itu menyembah Tuhan yang sama. Tapi kenapa 2 agama ini adalah agama yang paling sering ribut di Indonesia? Kalau dikatakan, Iya kan? Kalau dikatakan sering ribut sih saya kurang setuju dok. Iya, karena saya tidak menemukan itu dari keluarga istri saya. Istri saya pun mu'alaf dari Chinese Manado. Saya tidak pernah merasa ada permasalahan dengan keluarga mereka. Saya juga selalu di Makassar tuh, orang tua kami, saya tinggal, tetangga kami semua orang non-muslim. Tapi saya tidak pernah melihat ada itu. Mungkin beberapa oknum ya. Karena kalau kita katakan itu sering cekcok itu kurang pas juga. Tapi mungkin mereka saling mendakwahi. Ada umat Islam mendakwahi orang Nasrani untuk masuk Islam. Ada orang Nasrani mengajak untuk orang Islam keluar dari Islam. Itu mungkin ada. Itu kan orang merasa agamanya benar maka diajak. Nah lebih ke situ. Ya tapi kan artinya Tuhannya Tuhan Ibrahim, Tuhan Abraham. Kan sama kan? Artinya kenapa kita harus ribut? Ini kan cuma masalah sudut pandangnya aja kan, harusnya ya kalau kita logik ya. Benar nggak sih Pak Ustadz? Jadi gini, ini dalam sudut pandang Islam dulu ya. Jadi umat Islam itu meyakini Nabi Isa sebagai Nabi. Jadi yang diyakini oleh orang Kristen Nabi Isa itu kita juga meyakini sebagai Nabi. Cuma bedanya umat Islam melanjutkan estafet kenabian dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang ada umat Islam yang bilang begini, Nabi Isa bukan Nabi, itu dia kafir. Nggak diakuin keislamannya. Karena rukun Islam itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul. Jadi semua harus diyakini. Musa diyakini dengan kitab Tauratnya, Daud dengan kitab Zaburnya, Isa dengan kitab Injilnya, tapi ditambah dengan Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Gitu. Itu perbedaan dasar. Kalau teman-teman Nasrani kan mereka sampai Nabi Isa. Oke. Nah, kalau orang Islam dia lanjutkan estafet sampai ke Nabi Muhammad. Gitu. Makanya pernah gini, ada satu, saya tidak katakan dosen saya, tapi lebih kepada guru saya sih. Namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau tinggal di Mekah. Salah satu buku beliau itu judulnya Kaifah Tadaitu. Bagaimana saya mendapatkan petunjuk atau hidayah.
Dia cerita situ, dia bilang ada teman dia, waktu itu kebetulan agama Nasrani. Dia di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Waktu dia masih kuliah S1, sebelum masuk kelas dia bilang gini, sambil pegang pundak temannya yang Nasrani, dia mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang, Asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana pendapatmu kalau saya bilang, saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa adalah utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ternyata ada sebagian, saya tidak tahu teman-teman Nasrani di sini ya, tapi yang di sana dia cerita, itu mereka fahamnya umat Islam ini benci sama Nabi Isa. Tidak mengakui ke Nabi Isa, maka dia kaget. Dia bilang, kalau kamu bilang begitu, berarti saya juga bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Oh, boleh. Dan kan memang harus kita akui. Memang harus seperti itu ya. Tidak boleh kita mengatakan Isa bukan Rasulullah, haram dalam Islam. Oke. Bisa keluar dari agama dia, karena semua nabi-nabi harus sama. Begini Nabi Muhammad bilang, perumpamaan aku, kata Nabi Muhammad SAW ya, dengan nabi-nabi sebelumku, itu ibarat sebuah bangunan. Orang keliling semua memuji-muji bangunan tersebut. Bagus sekali. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Maka mereka berkata, andai satu batu bata yang diletakkan, maka sempurna bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, akulah satu batu bata itu. Dan Nabi Muhammad ini bukan bawa ajaran baru. Estafet dari nabi-nabi sebelumnya. Oke. Itu saja. Yang beda di mana dok? Di syariat, peraturan. Peraturan di Nabi Musa, ada saja yang dihapus di masa Nabi Isa. Betul. Nah begitu juga Al-Quran pada saat datang. Jadi ada peraturan yang estafetnya berlanjut, ada yang dihapus. Namanya syariat. Oke. Pertanyaan kedua saya, abis ini lu yang tanya ya. Gue pertanyaan susah nih pertanyaannya nih. Pertanyaan kedua saya. Tadi kan ada cerita tuh. Itu juga baru pertama kali gue dengar tuh yang kayak apa? Istrinya Nabi Ibrahim bikin rajanya stroke. Sama. Tiga Pertama kali ya. Itu mukjizat loh, Pak Ustadz. Kenapa beliau nggak jadi nabi? Padahal beliau melakukan mukjizat. Kan sudah pernah kita bahas di awal episode kita dok. Nabi dan Rasul itu bukan pilihan manusia. Pilihan Allah. Allah yang pilih mereka. Andai saja semua manusia bisa mencapai derajat Nabi, kita bisa berusaha dong. Tapi nggak bisa. Memang itu pilihan. Dan semua nabi-nabi itu dipastikan dok ya, paling sempurna secara fisik, paling sempurna jalur nasabnya, dikenal di masyarakat, paling bagus secara ekonomi, gak ada nabi yang miskin, pasti mereka itu orang-orang mampu lah, gitu kan, orang-orang yang punya nama di masyarakat, sehingga mereka juga tidak pernah tercoreng dari sisi, gak pernah bohong, gak pernah menipu, gak pernah gitu-gitu, sehingga mereka ini betul-betul terjaga. Waktu mereka dinobatkan jadi nabi, mereka mengaku kami nabi, orang tahu ini orang jujur, nah gitu. Oke. Makanya ada yang ngomong ini, yang ngomong ya Pak Ustadz ya, agama Islam itu adalah agama yang patriarki. Menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Seperti apa maksudnya? Maksudnya lebih ke laki-laki kayak gitu, fokusnya lebih ke laki-laki kayak gitu Pak Ustadz. Enggak, sama sekali tidak. Agama Islam justru mengatur, ya, konsep gender dalam Islam itu diatur pembagian yang tepat. Kan begini dok, kita nggak bisa maksakan laki-laki sama perempuan harus sama. Tapi kita juga memberikan proporsional yang pas gitu. Maksudnya gini, kalau laki-laki kan mau nggak mau ya, laki-laki itu tidak mungkin melahirkan, ya kan? Nggak mungkin menyusui. Mau operasi kelamin, mau apa, nggak bisa. Nah, Allah sudah ciptakan begitu. Berarti kan itu sudah harus dibedakan sama perempuan yang akan bisa hamil dan bisa menyusui, kan gitu. Itu nggak mungkin. Laki-laki nggak ada haid, nggak ada nifas, nggak ada darah yang keluar sebelum melahirkan. Perempuan ada. Gak bisa disamakan. Jadi tubuh juga salah satu ciri laki-laki itu sudah balik. Rongga suara berbeda, keluarnya bulu di badan, kumis dan segala macam. Mungkin di kemaluan, maaf ya. Tapi perempuan kan ada dadahnya, ada buah dada. Perempuan laki-laki tidak ada. Itu kan ada perbedaan. Perbedaan harus kita akui. Gak bisa kita mengatakan, oh kita harus samakan. Apanya yang mau disamakan ini? Kalau yang disamakan itu adalah proporsional dalam arti kata tugas masing-masing. Karena perempuan melahirkan, hamil, jadi di rumah memang. Lebih banyak di rumah otomatis. Untuk menyempurnakan kehidupan, laki-laki lah yang keluar. Makanya dalam Islam itu yang pergi sholat di masjid laki-laki, mencari nafkah laki-laki, berperang laki-laki, gitu kan. Mengantar jenazah laki-laki, semua itu laki-laki. Perempuan memang lebih kepada di rumah. Nah seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipaksakan. Jadi nggak bisa kita katakan ini agama laki-laki aja. Enggak seperti itu. Karena semua sama. Karena kalau laki-laki sendiri tanpa perempuan tidak sempurna juga. Dia nggak bisa melahirkan,
Dia nggak bisa nyusun, jadi nggak ada keturunan manusia, nggak ada populasi. Perempuan sendiri nggak bisa juga. Karena dia harus ngurus anak-anak di rumah, masak dan segala macam. Laki-laki di luar untuk mencari ini, untuk menyempurnakan. Makanya Allah mengatakan, hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami kembang biakkan kalian dari kedua ini. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Laki-laki perempuan sama. Pernah ada ayat turun di masa Nabi Muhammad SAW dalam surah An-Nisa begini. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Jangan pernah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan, kata Allah begitu dalam Al-Quran. Dirijali nasibu mimaktasabu, laki-laki itu punya bagian-bagian yang sudah ditugaskan. Walinisa nasibu mimaktasabun, dan perempuan juga punya tugas yang sudah dibebankan. Was'alullah min fadli, mohonlah kepada Allah kelebihan-kelebihannya. Jadi memang ini seimbang sebenarnya. Jadi mereka cuma masing-masing punya tugas toh. Jadi nggak dikatakan yang agama khusus laki-laki, tapi memang dua-duanya laki-laki dan perempuan. Cuma masing-masing menyempurnakan satu sama yang lain. Oke. Mau lanjutkan pertanyaan Dr. Richard? Boleh, silakan. Masih soal laki-laki perempuan sih. Kan setahu saya kalau di Islam itu laki-laki boleh punya beberapa istri kan ya. Apakah di ceweknya juga boleh punya beberapa suami juga gitu? Oke, sekarang kita jawab rasional dulu. Ya. Terus dulu lah kita. Ya, penasaran aja. Oke, enggak apa-apa. Sekarang kalau kita laki-laki berpoligami, punya 4 orang istri. Itu maksimal ya Pak? Ya, maksimal Oke. 4. Sekarang kita bicara biologisnya ya. Kan terjadi interaksi biologis nih. Kalau 4-4-nya hamil, karena tertumpah sperma, ketahuan gak siapa ayahnya? Ketahuan. Tahu kan? Mm-mm. Karena jelas satu laki-laki nih. Betul. Kalau kita balik sekarang, perempuan 1, laki-lakinya 4, hamil, siapa ayahnya? Bingung. Nah, tidak tahu. Itu sebabnya salah satunya. Allah memang menciptakan bibit manusia ada pada laki-laki. Makanya dibolehkan poligami itu. Dan poligami ini dia dibolehkan ya. Bukan diwajibkan. Beda. Itu harus atau enggak. Itu opsional. Orang boleh kerjakan kalau dia menyempurnakan agamanya. Atau mungkin dia ada kendala. Di saat istrinya mandul misalnya. Daripada dia berpisah dengan istri yang sudah 10 tahun. Ya udah dia nikah sudah dapat keturunan. Nah contoh tadi Nabi Ibrahim sama Hajar, Sarah sama Hajar ini dapat anak gitu kan. Contohnya itu sebagai hal-hal yang bisa jadi opsional. Makanya kita temukan walaupun itu ada dalam syariat Islam, tidak semua laki-laki muslim poligami. Bisa dihitung jari yang melakukan. Persentase itu mungkin bisa dikatakan di bawah 20% lah. Sisanya itu orang monogami. Karena memang itu bukan hal yang harus gitu. Cuma tadi saya jawab secara rasional. Saya pernah dengar gini Pak Ustadz, katanya kalau pihak laki-lakinya itu Islam, dia boleh nikah sama perempuan yang nggak Islam gitu, tapi yang masih sama-sama Abrahamik kalau saya nggak salah ya. Jadi mungkin Kristen atau Katolik itu boleh. Tapi sebaliknya kalau misalnya perempuannya yang Islam, dia mau cari suami yang nggak Islam tuh nggak boleh. Saya pernah dengar gitu, itu benar nggak? Ya betul. Jadi dalam Al-Quran nanti saya jelaskan. Oke. Jadi sekarang dasar hukum dulu. Dasar hukumnya itu ada surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 5. Al-Ma'idah ini artinya makanan dari langit. Waktu Nabi Isa minta makanan turun dari langit, itu Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'idah. Jadi sebagai gambaran dalam Islam itu kita punya banyak surah Al-Quran bicara tentang Nabi Isa dan Maryam ya. Surah nomor 3 Al-Imran, keluarga Imran. Imran itu ayahnya Maryam. Surah sendiri namanya Al-Imran. Terus ada surah Maryam, surah nomor 19. Khusus bicara masalah Maryam, dan tentu nabi-nabi yang lain. Tapi Maryam banyak ceritanya, bagaimana prosesnya hamil, Nabi Isa lahir dan seterusnya. Dan kita ada surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ini tentang makanan turun dari langit. Nah di surah itu, di ayat 5-nya Allah sebutkan tentang masalah laki-laki muslim boleh menikah sama wanita ahli kitab. Ahli kitab. Jadi wanita itu kayak perempuan Kristen atau perempuan Yahudi. Nah, gitu. Tapi ahli kitab itu betul-betul yang faham agamanya, gitu, yang faham agamanya. Nah, tapi ayat ini dirincikan oleh para ulama. Ini kapan terjadi? Kalau misal ada seorang Muslim, dia hidup di satu negara, di situ tidak ada Muslimah, nggak ada wanita Muslimah. Dia sekarang misalnya tinggal terpencil di satu wilayah di Australia, di Amerika, dan di sana tidak ada sama sekali wanita Muslim yang dia bisa nikah, seagama lah. Maka dia nggak boleh nikah sama semua perempuan yang lain. Dia hanya pilih wanita ahli kitab yang memang lebih minimal tahu Allah, gitu. Tuhannya sama. Maka wanita Nasrani atau Yahudiyah di situ. Jadi celahnya itu adalah dia menikah di saat dia berada di satu lokasi yang dia khawatir kalau dia tidak nikah jadi zina nih.
maka dia menikah. Gitu. Nah seperti itu. Dan kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh? Itu kita jawab sekarang. Karena umumnya perempuan itu kalau sudah berumah tangga, umumnya itu ikut suaminya. Umumnya, karena laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Umumnya pasti lebih besar pengaruhnya. Makanya perempuan dianjurkan untuk tidak memilih laki-laki selain laki-laki muslim, tujuannya untuk itu. Supaya jangan nanti meninggalkan agamanya. Lebih ke situ. Nah sementara tadi kalau laki-laki muslim menikah sama perempuan Nasrani, dia nggak punya kewajiban maksa istrinya masuk Islam. Karena konsepnya adalah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Oke. Pak Ustadz, saya pengen tanya gini Pak Ustadz. Sama sekarang kan banyak yang ateis Pak Ustadz. Lebih banyak lagi yang ateis tapi nggak ngaku Pak Ustadz. Mungkin kalau kita browsing di Google, yang ateis adalah 2 orang yang ngaku ya di Indonesia ya. Sisanya itu sebenarnya banyak Pak Ustadz, tapi nggak ngaku Pak Ustadz. Pertanyaan pertamanya itu apa bedanya ateis dengan Islam KTP Pak Ustadz? Islam KTP tapi nggak sholat, Makan nggak babi, makan babi, minum alkohol, nggak sholat, nggak menjalankan syariatnya. Dia bilang dia Islam, dia percaya Allah. Apa bedanya dengan ateis? Jadi gini dok, kalau mau dikatakan beda banyak sekali sisinya ya. Dari sisi istilah saja satu muslim satu ateis. Lah iya, kan beda kita cari yang kecil. Dari yang kecil. Kemudian selanjutnya, kalau muslim itu, kalau dia KTP nih, terus ditanya, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Dia punya Tuhan. Walaupun dia tidak sholat. Orang yang paling bodoh dalam agama Islam, dokter temuin di jalan, kalau tanya siapa Tuhannya, dia akan jawab Allah. Dokter tunjuk masjid ini apa? Rumahnya Allah. Dokter tunjuk Al-Quran, dia akan katakan ini kitab Allah. Dia akan begitu. Sekarang Ramadan, puasa, dia akan tahu itu puasa, walaupun dia tidak puasa. Dia tahu. Orang berangkat tuh pergi haji, dia tahu itu haji. Itu dasar sekali. Rata-rata mereka. Kalau ateis memang tidak ada sama sekali. Dia tidak punya Tuhan. Dia yakin ini semua terjadi begitu saja. Tanpa ada penyebabnya gitu kan. Tanpa ada yang menciptakan segala macam. Dan ini mudah sekali kalau untuk dibantah orang-orang ateis. Karena secara rasional saja, kalau ruangan ini, ya dia orang ateis mengatakan ini semua terjadi begitu saja. Tanpa ada penciptanya gitu kan. Tiba-tiba aja terjadi. Berarti ruangan ini bisa terbangun dong tanpa ada arsitek. Tanpa digambar. Tanpa ada tukang yang membangunnya gitu kan. Tanpa ada bahan-bahan. Semua bisa saja. Itu terbantahkan sekali. Jadi banyak hal yang mereka katakan, tapi kan Tuhan itu tidak bisa terlihat. Oke, banyak hal yang kita tidak lihat tapi kita bisa rasakan. Rasa suka, rasa benci, rasa lapar, rasa kenyang, kan sedih, senang. Semua itu kita bisa rasa, tapi kita nggak lihat wujudnya. Berarti tidak semua yang tidak nampak dengan mata tidak ada. Itu yang bisa dikenal dengan alam gaib, gitu kan? Makanya ada alam malaikat, ada Allah, ada surga dan neraka, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Gini Pak Ustadz, kalau misalnya kita ngomong Islam KTP, apakah dia tahu siapa misalnya Tuhan agama Islam? Dia bilang Allah. Apa tempat ini? Masjid. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Ditanyain dengan ateis, ateis juga ngomong, apa tempat ini? Jawabannya juga ini masjid. Tapi dia tidak percaya. Ya bedanya itu, si muslim pasti percaya kalau itu rumahnya Allah. Kalau dia percaya, dia pasti akan sholat dong harusnya. Enggak harus dong. Sekarang gini saya tanya. Nah kita bicara masalah bisnis dulu nih. Supaya dokter lebih gampang paham. Oke. Orang kalau kerja di satu perusahaan, apakah semua pegawai di perusahaan standarnya sama? Tidak. Pasti tidak. Kita akan temukan pasti ada saja yang ugal-ugalan. Kenapa dia ugal-ugalan? Dia tahu kok kalau dia kerja dia dapat gaji. Dia tahu kalau dia kerja dia dapat bonus. Dia tahu kalau dia kerja namanya harum. Dia tahu kalau di PHK dia harus cari kerja lagi. Tapi kenapa dia masih mau kerjakan? Oknum, masalahnya dia pribadi. Dia yang rusak ini, otaknya sudah rusak dia. Jadi kita nggak bisa memukul rata semua orang sama. Kita harus kalau mau barter sama temannya yang prestasi. Kenapa kayak ini mau percaya? Ya udah, ini kenapa dia namanya harum, dia dapat gaji dan segala macam. Oke. Masuk akal. Gantian. Aduh, berat pertanyaannya. Apa ya? Mungkin banyak yang gini, Pak Ustadz. Banyak orang yang mungkin akhirnya jadi ateis atau gimana. Bahkan ada teman-teman saya juga yang akhirnya nggak pernah ibadah lagi, nggak pernah apa. Bahkan kayak aku lagi di fase yang udah nggak terlalu percaya ada Tuhan gini gitu. Karena mungkin kalau dari beberapa yang mereka cerita sih, mereka selalu ceritanya kayak aku merasa hidup berapa tahun ini
kayak nggak pernah tuh aku merasakan adanya kehadiran Tuhan dalam kehidupanku. Mungkin dia doa, mungkin nggak pernah merasa terjawab atau gimana, atau mungkin dia masalahku kok ada terus gitu. Aku udah minta tolong gini gitu, aku nggak pernah merasa ditolongin atau gimana. Itu menurut Pak Ustadz gimana? Jadi orang seperti ini sebenarnya dia membohongi dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Jadi siapapun yang berdoa sama Allah itu sebenarnya diterima. Sebenarnya diterima. Cuma sebagian kecil yang belum diterima. Sebagai contoh, kita tiap hari lapar nggak? Lapar. Kadang-kadang kita cuma bilang lapar. Dapat makanan tuh. Minum, haus. Kita tiba-tiba muncul ide di otak kita. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ide ini? Yang ciptakan sistem kalau lapar harus makan, haus harus minum. Kan itu Allah yang ciptakan semua. Jadi sebenarnya dijawab. Bahkan ada hal yang kita tidak minta. Oksigen yang kita hirup. Cahaya ditangkap oleh mata supaya kita bisa melihat. Suara yang ditangkap oleh telinga. Hidung kita bisa bedain bau busuk, bau wangi seketika. Lidah kita bisa bedain asin, manis seketika. Ini banyak sekali yang sebenarnya kita tidak minta pun dikasih. Ada sebagian kecil. Contoh misalnya ada orang minta sesuatu. Mungkin bobot permintaan dia ini mungkin membutuhkan seminggu dia berdoa. Contoh perusahaan supaya mudah difahami. Kalau ada orang mau minta dinaikin gajinya, dinaikin jabatannya, dia ngajukanlah ke dirutnya untuk pengajuan supaya naik. Sekarang staf yang mau bertahan di perusahaan tersebut dan memang mau jaga nama baiknya, kira-kira dia sabar nunggu atau dia marah-marah sama dirutnya? Sabar. Pasti dia sabar. Gak mungkin dia gebrak-gebrak. Mana kemarin proposal saya? Dia keluarin langsung. Nah sebenarnya itu rasionalnya. Orang yang seperti ini dia bodohi dirinya sendiri. Sebenarnya orang kalau sudah sedang mengajukan doa, itu dia sudah mengajukan satu proposal. Dia tinggal tunggu. Ada proposal yang mungkin gini dok. Saya bilang, Dr. Richard, saya butuh duit 10.000. Itu kan kecil. Dr. Richard bisa langsung kasih saya. Tapi kalau saya bilang, dok saya butuh modal 10 miliar. Dr. Richard butuh waktu untuk memikirkan kan. Maksudnya kita ya, tidak kita samakan sama Allah, tapi ada permintaan yang mungkin butuh lebih, Allah akan melihat kita ini orang lebih serius gak sih? Oke. Make sense. Pantas nggak dia gitu ya? Iya pantas gak dia menerimanya? Kalau dia sabar aja selesai. Ada hadis Nabi Muhammad begini, bahkan ya kalau Allah mendengar doa seorang hamba sangat indah. Misalnya dia bilang, ya Allah zat yang menggantikan siang dan malam, zat yang menciptakan semua manusia dengan bahasanya, dengan sistem penciptaan. Dia puji-puji Allah lah. Dia puji semua. Kalau Allah mendengar doa indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Kenapa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Sekarang gini dong, kalau kita sakit nih, kita bilang, ya Allah sembuhin saya. Tiba-tiba sembuh. Kita masih berdoa? Kita udah berhenti. Tapi kalau Allah kasih nanti seminggu kemudian, maka dia seminggu itu berdoa. Dia akan terus dalam doanya, terus berkonek sama Tuhannya. Nah itu penting. Oke. Pak Ustadz, sebenarnya ini adalah video yang saya potong 2 tahun yang lalu sih. Kalau Pak Ustadz masih ingat, 2 tahun yang lalu, pada waktu itu saya bilang, Pak Ustadz kalau misalnya ada seorang yang bukan agama Islam, tapi lebih Islam daripada Islam, apakah itu masuk surga atau tidak? Lalu Pak Ustadz bilang tidak pada waktu itu. Kita berdebat cukup panjang pada waktu itu. Ada mungkin 20 menit sampai 30 menit. Dan saya ngerasa kayak bahasa saya cukup nggak enak karena pada waktu itu saya benar-benar defense dengan Pak Ustadz. Sehingga akhirnya saya putuskan untuk tidak saya tayangkan pada waktu itu Pak Ustadz. Tapi sejujurnya walaupun saya sekarang sudah Islam, saya tetap keberatan dengan kalimat itu. Karena menurut saya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin hanya menilai dari oh kamu Islam kayak gitu punya. Tapi menurut saya sih akan menilai lebih dari apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan. Banyak di luar sana yang kita lihat orang ateis, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tapi kelakuannya jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada orang yang, mohon maaf Pak Ustadz, yang katanya si Islam seperti itu Pak Ustadz. Tetap hari ini saya pengen tanya dengan Pak Ustadz. Jadi kalau dokter coba membarter antara dua figur orang, kita harus adil dok. Saya tadi dokter bilang di perkataan akhir kan, ada orang ateis jauh lebih baik, jauh lebih begini dan begitu.
Karena dokter mempertemukan antara orang yang dasar pendidikan di rumahnya baik, ramah, tamah, dan segala macam, dengan orang Islam yang ugal-ugalan. Ini nggak adil. Kalau mau begini, pertemukan sama orang Muslim yang juga dididik baik di rumahnya. Itu baru adil. Oke. Nah itu baru benar. Itu poin dulu ya. Oke, poin yang lain. Sebenarnya masalah vonis orang ini masuk surga atau tidak masuk surga, ini ada di semua agama, Dok. Sekarang teman-teman Nasrani ya, nganggap orang Yahudi kalau meninggal masuk surga atau masuk neraka? Orang Yahudi ini Ya orang yang mana ya? bukan Nasrani. Yang tidak percaya Tuhan Yesus gitu. Ya, Nggak masuk. ya. Berarti itu vonisan orang kan? Bukan hanya orang Islam yang mengatakan, oh yang lain tidak. Orang Nasrani juga mengatakan, orang Yahudi, kenapa mereka membantai orang Muslim di Gaza? Mereka membombardir masjid, bahkan gereja dihancurin. Coba searching di Google bagaimana para pendakwanya orang Kristen di Israel datang di Palestina, itu bahkan diludahin, bahkan dihina sama mereka. Karena mereka anggap itu kalian ahli neraka. Itu vonisan itu. Semua agama memvonis itu. Makanya sebenarnya bukan Sebentar. Kan masing-masing memvonis sesuai dengan mereka. Sekarang saya akan bahas kenapa Islam mengatakan itu. Ya kan? Sekarang kan kita sudah dengar tadi, diulang juga begitu ya, di agama Nasrani. Agama Yahudi juga sama. Mungkin agama lain juga sama. Kalau agama itu tidak bertahan, saya paling baik, saya paling benar, tidak akan ada pengikutnya. Itu yang membuat ada pengikutnya kan gitu. Kalau dia ragu, oh iya semua agama baik, semua benar. Berarti orang bisa pindah-pindah, setiap hari bisa berpindah 5-6 agama. Tapi karena dia vonis dia benar, maka dia ada pengikutnya kan begitu. Oke, sekarang karena saya Muslim, saya ditanya, kenapa Islam memandang itu? Alasan pertama, Dok, karena umat Islam ini kami mengklaim, kita yang melanjutkan estafet kenabian. Gitu. Jadi orang Islam itu menganggap semua nabi Muslim. Kalau dokter tanya semua kiai, semua ustadz dalam Islam, apakah Nabi Isa itu Muslim? Kami akan mengatakan iya. Nabi Musa Muslim? Iya. Semua nabi-nabi Muslim. Karena Allah bilang dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama sisi Allah hanya Islam, gak ada agama lain. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita yakini agamanya Islam. Siapapun yang hidup di masa Nabi itu, di masa Nabinya, contoh Nabi Musa aja yang terdekat, yang mengaku pengikut Nabi Musa sebelum Nabi Isa diutus. Dia ngaku pengikut Nabi Musa, dia meninggal. Kalau ditanya sekarang umat Islam, apakah mereka di surga? Kita akan menjawab, iya, mereka di surga. Karena mereka beriman sampai di Nabi terakhirnya. Nah, waktu Nabi Isa diutus, Nabi Isa kan melanjutkan estafet tuh. Itu Taurat sudah selesai. Ini ada Injil baru turun. Ini syariat Allah baru. Itu tinggalin udah. Ini yang kita ikutin. Yakini saya juga sebagai Rasul. Nah, begitu. Nabi Isa. Nah, yang mengikuti Nabi Isa, berarti dia lanjutkan estafet agama keislaman. Dalam Islam dianggap dia Muslim. Nabi Isa dan pengikutnya Muslim. Kalau meninggal di masa itu, masuk surga semuanya. Masuk surga semua. Nah, nanti Nabi Muhammad diutus, mirip dengan kasus Nabi Isa tadi sama Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Kita mengatakan, itu Taurat dan Injil kita yakini pernah turun. Tapi yang turun terakhir ini Al-Quran, menyempurnakan. Ayo sempurnakan iman kita dengan ini. Nabi Musa, Nabi Isa dilanjutkan ke Nabi dengan Nabi Muhammad. Ayo beriman. Yang beriman dikatakan Muslim. Itu sebabnya kenapa umat Muhammad dikatakan orang Islam. Sebenarnya Islam ini agama seluruh Nabi-Nabi. Allah nggak pernah turun agama lain. Cuma sekarang kita sudah petak-petakin seakan-akan ini khusus agamanya umat Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan begitu. Kalau pemahaman umat Islam ya, kita bicara Muhammad Islam. Jadi kami memahami semua Nabi-Nabi itu Muslim. Semua pengikut Nabi-Nabi yang hidup di masa Nabi itu, sebelum datang Nabi sesudahnya yang membawa syariat baru, itu meninggal masuk surga. Jadi bukan cuma umat sekarang, umat Islam ini yang ibadah Muhammad yang masuk surga. Bukan, semuanya masuk surga. Tapi yang hidup di masa itu sebelum datang Rasul yang bawa syariat baru. Oke. Iya. Pak Ustadz, saya sih sebenarnya kalau ajaran sih saya no debat lah ya. Kalau ajaran sih sebenarnya ajarannya bagus sih sekali ya. Cuma yang terdengar kalau misalnya Islam, kamu masuk surga. Kalau misalnya percaya dengan Tuhan Yesus masuk surga. Terkesan kalau di saya Pak Ustadz ya, kalau anak masa kini mendengar seperti itu, terkesan seperti marketing agama Pak Ustadz. Kalau kamu agama ini, kamu masuk surga. Kalau nggak agama ini, kamu nggak masuk surga kayak gitu punya. Bukan lebih ke ajaran. Kalau ajaran kan bukan masalah Islam, tapi bagaimana kita mengamalkan kepercayaan kita tersebut. Itu kan tergantung dok pemahamannya seseorang. Kalau dokter memahami sebatas, saya tawarkan kepada beliau Islam, beliau tawarkan kepada saya Kristen. Lalu kita anggap itulah
Harusnya tidak begitu dong. Ini kayak marketing. Betul. Itu kan persepsi dokter. Karena saya menawarkan Islam ke dia bukan hanya sekedar yang penting sudah syahadat saya tinggalin. Kalau memang saya muslim yang benar, saya akan ajarin dong. Sebagaimana dia juga ajak saya Nasrani. Kemudian dia tidak boleh setelah saya pindah ke Nasrani saya ditinggalin. Dia harus mengajarin saya. Kalau orang sebatas hanya menawarkan agama yang penting sudah masuk, udah selesai ditinggal, itu oke, bahasa marketing pas. MLM gitu. Tapi itu nggak benar. Bahasa itu tidak tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa marketing kan bahasa bisnis ya. Memang sekarang kosakata ini bisa kita pakai di mana saja. Saya biasa pakai di ceramah saya bilang begini. Kita ini supaya orang mudah paham, karena marketing ini orang sudah tahu pasti menjual gitu kan, menawarkan. Maka saya bilang, kita di umat Islam semuanya marketing. Dan kita punya produk namanya Islam. Ayo kita tawarkan kepada umat manusia masalah ini. Dan kita yakin kalau kita tawarkan Allah akan berikan balasan. Saya yakin teman-teman Nasrani sama juga. Sama. Tapi dia dalam arti kata hanya menunggangi kosakata ini. Bukan menjadi target utama. Mau nggak kita ajarin? Langsung gitu. Gak apa-apa, saya mah open minded saya. Belajar semua agama. Iya, mau nggak kita ajarin langsung? Belajar aja kan? Iya. Iya, boleh. Ya, diajarin Belajar dari kan? mulai belajar sholat. Bukan saya mana. Iya. Apa yang pengen kamu tanyakan tentang Islam dengan Pak Ustadz? Coba, mumpung ada di sini nih. Yang saya sering lihat di masyarakat aja deh Pak Ustadz. Kita nih yang sebagai orang Kristen nih ya. Kita kan di sini masuknya minoritas nih. Yang anggaplah saya lah tiap hari gitu dengar suara azan itu sehari bisa 4 kali 5 kali gitu segala macam, tapi ya udah gitu, kita tidak merasa itu hal yang mengganggu atau apa. Ya udah, waktu lagi bulan puasa pun warung-warung tutup, kita juga ya udah, kita nggak yang gimana sih yang puasa kan kalian, masa kita nggak, ya kayak ya udah gitu. Tapi kok masih banyak banget aku ngelihat kayak misalnya kita ibadah nih di rumah sendiri nih, bukan yang kita di mall terus kayak pakai speaker gede-gede gitu, kayak oke, di rumah sendiri, di rumahnya Pak siapa atau Bu siapa, kayak masih ada aja gitu umat-umat, mungkin oknum ya, oknum-oknum ini yang nyamperin terus kayak ini nggak boleh nih begini gini segala macam. Maksud gue kayak kita yang dalam sehari tuh bisa denger itu berkali-kali kayak ya udah aja gitu. Maksudnya kalau pemahaman saya itu gini, kalau kita ngerasa iman kita sama, misalnya kayak aku nih sama Tuhan Yesus, ya udah mau orang ngomong apapun, mau kita denger misalnya khotbah dari agama apapun, ya udah yang aku percaya ini nih Tuhan Yesus gitu. Kenapa sih masa ada orang-orang yang cuma ngelihat oh tetangganya di blok itu lagi ibadah tuh kita nggak boleh nih karena ini bisa mengganggu gini. Maksud saya kayak masa sih serapuh itukah gitu iman mereka ini gitu. Pendapat Pak Ustadz gimana? Kita jawab rasional dulu ya, secara rasional. Secara rasional tuh gini, kita bicara minoritas sama mayoritas. Saya pernah ditanya waktu itu kalau tidak salah di podcastnya Deddy Corbuzier tentang masalah pemimpin. Apakah di Indonesia memungkinkan pemimpin non-Muslim? Waktu itu. Saya balik tanya gini, saya bilang, Mas Deddy, kalau kita bicara bukan Indonesia, kita bicara Australia, kita bicara Jepang, kita bicara Korea. Kira-kira kalau tiba-tiba tampil satu calon presiden Muslim, ganjil nggak? Ganjil Ustaz. Nah saya sudah paham dia bilang. Maksudnya dia langsung tangkap. Karena masalah mayoritas ini memang ada pengaruhnya. Kita nggak bisa bohongin itu. Kita nggak bisa pungkirin itu. Kalau di Singapura aja, itu nggak bisa terdengar azan. Mungkin di Indonesia kan mayoritas ya. Singapura tuh saya pernah ke sana nggak ada azan terdengar. Dan itu peraturan pemerintah. Nggak boleh. Sehingga azan cuma ada di dalam. Saya pernah ke Australia, azan juga cuma di dalam masjid. Nggak boleh keluar. Karena memang ini masalah mayoritas dan minoritas. Justru saya melihat toleransi yang benar adalah memang kita harus lebih mendahulukan orang yang mayoritas. Dalam arti kata gini, bukan kita juga mendolimi diri kita, bukan. Tapi dalam arti kata misalnya, ini dalam satu komplek ada 20 rumah. 19 rumahnya Muslim, 1 rumahnya Nasrani. Lalu Nasrani buat kebaktian, pakai mikrofon, semua terdengar. Mungkin yang 19 ini akan terganggu. Karena mereka merasa mayoritas. Tapi saya yakin ini kalau terjadi misal di Cina, di Korea, 20 rumah, 1 Muslim, yang sisanya Nasrani semua. Saya yakin yang Muslim ini tidak akan berani, memang tidak akan ada keinginan untuk memakai mikrofon azan, akan mengganggu yang lainnya. Karena itu ada pengaruhnya, ini secara rasional gitu ya. Jadi kalau saya melihat sih sebenarnya,
nggak ada kerapuhan di situ. Itu lebih kepada alaminya manusia merasa kena mayoritas atau minoritas gitu. Itu lebih ke situ sih. Tapi ada beberapa kasus yang saya lihat sih Pak Ustadz, yang di berita-berita itu benar-benar misalnya kayak anak-anak SMA lagi retret. Maksudnya retret kan ya udah di dalam satu bangunan itu, dan misalnya mereka ibadah pun ya suaranya nggak mungkin yang sampai keluar-keluar gitu loh. Itu sampai kemarin ada yang lumayan ramai itu yang sampai dihancur-hancurin, dilemparin batu Itu segala oknum, macam. itu nggak benar. Begini, William ya, kalau memang itu bagian daripada ajaran Islam, kenapa nggak semua aja diganggu? Kenapa hanya itu? Karena oknum itu. Dan tidak akan pernah ada umat Islam yang berpegang pada agamanya akan mengikuti cara itu. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau itu betul, maka pasti semuanya akan melakukan. Ya udah, tetangga saya akan ganggu, tetangga ini akan diganggu. Saya sempat sebutkan ke Dr. Richard di pertemuan kita yang lalu. Pembahasan tentang ishakan gitu. Jadi, Islam itu datang tidak akan mengganggu agama lain. Tidak ada sama sekali. Karena memang dalam konsep Al-Quran itu la ikraha fid-din. Saya tidak boleh paksain. Ya, tadi kalau Dr. Richard yang bilang, oh ini kita ajak aja sekarang, itu kan mungkin beliau bercanda ya. Tapi kalau dalam Islam, karena saya paham, saya tidak akan membahasakan. Saya cuma mengatakan, mau tanya tentang agama Islam, ada sesuatu, kalau William tanya, terus saya jawab, tertarik masuk Islam, saya pandu. Kalau enggak ya sudah, tidak ada paksaan. Saya kedatangan hari Rabu yang lalu, karena saya isi pengajian di Blok M, ada satu bapak agama Buddha datang. Dia mau nikah sama seorang wanita muslimah, kemudian dia mau masuk Islam. Terus setelah saya jelaskan apa yang dia tanya, setelah saya jawab, langsung dia bilang, saya bilang, Bapak sekarang mau masuk Islam? Dia bilang, belum. Saya masih mau berpikir. Silakan Pak. Saya nggak apa, itu di masjid. Kan di mayoritas kita, tapi nggak ada. Itu nggak ada paksaan. Semua nggak ada. Jadi itu pastikan hanya oknum, dan pastikan tidak ada satupun ulama Islam yang mendukung itu. Nggak mungkin. Itu hanya oknum. Kalau itu betul, maka akan keluar fatwa MUI. Misalnya. Presiden Muslim, bisa saja presidennya juga mengeluarkan. Kan, tapi tidak terjadi. Oke. Pak Ustadz, kalau kita ngelihat sekarang ya, angka ateis, walaupun di Indonesia masih kecil ya, atau yang ngaku masih kecil ya. Tapi kalau kita ngelihat ke dunia sekarang, kan kita percaya grafik Pak Ustadz, karena kan kita ilmuwan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat grafik HIV AIDS makin meningkat. Atau grafik kita melihat pernikahan itu makin menurun. Ya, artinya kan ada ketakutan dalam suatu negara. Sampai di Jepang aja itu sampai, oh ya, disubsidi. Kalau kalian mau menikah dikasih uang kayak gitu. Karena grafik pernikahan itu benar-benar menurun. Jadi orang tuh menikah tidak lagi di umur 20-an, di umur 30-an. Artinya kita percaya akan grafik dan kita percaya akan ilmu ya maksudnya. Nah, kita juga melihat ini dari sisi dunia, makin banyak grafik ini makin banyak mengarah ke orang yang tidak percaya kepada agama dibandingkan dengan orang yang percaya akan agama. Artinya, kalau kita berdiam diri seperti sekarang, perlahan tapi pasti, berapa ratus tahun kemudian, itu bisa jadi lebih dari 50% atau hampir semua masyarakat di bumi, ini akan ateis, Pak Ustaz. Kita fair aja dok. Ini hanya terjadi di wilayah-wilayah barat. Itu yang terjadi. Grafik yang dokter bilang, saya juga sudah ikutin. Grafik ini terjadi, bisa kita katakan bukan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini, agama Islam kuat, agama Nasrani kuat. Di Filipina kan agama Kristen bagus, kuat. Dengan misionarisnya dan segala macam. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, Islam kuat. Memang sudah begitu. Ini lebih kepada Barat. Kenapa? Barat ini memang orang lebih cenderung kepada jauh dari agama. Banyak tempat-tempat ibadah digunakan justru untuk meraih keuntungan misalnya. Udah berbeda. Sehingga orang itu sudah tidak percaya dengan masalah agama. Andai saja lebih intens interaksi dan contoh-contoh yang baik dari tokoh-tokoh agama, saya yakin akan berbeda. Saya itu hari diundang dakwah di Amerika sama di Australia. Saya dilihatkan oleh panitia di sana. Ini masjid baru dibeli. Ini masjid baru dibeli. Saya tanya, ini bangunan apa? Mereka bilang gereja sebelumnya. Loh, kenapa gereja dijual? Ya karena menurut pendeta di situ sudah tidak ada jemaatnya. Sehingga dijual dan sudah ada izin ibadah jadi lebih gampang. Itu terjadi di Amerika tadi. Bahkan saya dilihatin di Amerika itu ada ditulis sell. Loh, ini dijual tempat ibadah, iya. Nah, ini lebih terjadi di barat. Saya tidak yakin ini terjadi di Asia. Di Asia, di Korea, di Filipina. Tidak terjadi penjualan gereja. Mana di Indonesia ada penjualan gereja? Nggak ada. Yang ada dibangun lagi. Jadi sebenarnya lebih kepada kepedulian tokoh agama, dok. Untuk lebih memperkenalkan agama itu. Karena kalau tidak memang akan ke situ arahnya.
Setan memang tidak mau kita beragama. Gitu. Tapi sekarang kita lihat juga kan masjid secara, nggak tahu ya kalau Pak Ustadz mungkin datang masjidnya langsung ramai kali ya. Tapi kan kalau kita ngelihat kan sekarang masjid juga tidak seramai dulu Pak Ustadz. Mau nambahin dok, teman-teman saya juga yang dari Korea, Jepang gitu-gitu kebanyakan udah nggak ada agamanya Pak Ustadz. Kalau dulu kan masih kayak mungkin Shinto, kalau Jepang kalau nggak Buddhis, kalau nggak gitu yang Korea kan masih dulu kan kalau nggak Buddha Kristen gitu. Sekarang beberapa teman-teman dari Jepang Korea yang datang ke sini, misalnya aku nanya, oh kamu agamanya apa gitu? Oh nggak percaya Tuhan gitu atau ateis gitu. Kebanyakan kayak apa ya ngomongnya itu kayak ya udah nggak, malah mereka bilang untuk generasinya mereka anak-anak mudanya itu malah jarang yang punya agama. Mayoritas. Dan gini Pak Ustadz, kalau saya ngomong itu biasanya karena efek daripada pengaruh mengkiblatkan diri ke barat. dan gini kita bilang Pak Ustadz, selalu kita bilang kiblat kita selalu adalah barat. Contohnya kayak gini, kalau kita datang ke barat ya, kita selalu ngomong, wah negara kita 20 tahun kalah maju dengan negara sini. Negara kita 50 tahun kalah maju dengan negara sini. Yang artinya kalimat tersebut adalah 50 tahun kemudian kita itu seperti ini. Makanya kita itu selalu mencari ide bisnis itu ke luar negeri. Kenapa? Begitu kita balik, kita itu dapat ide bisa mengembangkan di situ. Selalu seperti itu. Atau kita ngomong kayak gini ya. Palembang kalah dengan Medan. Ya, Medan lebih besar daripada Palembang. Kalau pengen bisnis kita nggak bisa keluar negeri, lihat aja kota Medan, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian Palembang itu akan menjadi seperti Medan. Kita selalu bilang kayak gitu. Cepat atau lambat, fakta data itu tidak mungkin bisa terbantahkan. Saya kasih contoh diri saya aja dok, lingkup saya aja. Ya. Pada tahun 1999, awal saya menyelesaikan studi S1 dari Universitas Islamic University Madinah, di kota Madinah. Saya ambil jurusan dakwah kan. Saya pulang ke Indonesia, dan mulai berdakwah itu, dan saya jadi dosen di kampus itu di Makassar. Dibandingkan sekarang, setelah saya mungkin 20 tahunan saya coba mengajar, berbagi ilmu, berbagi ide gitu kan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi. Itu beda sekali dok. Beda sekali. Dalam arti kata, masjid lebih ramai, kemudian keinginan banyak jemaah yang anaknya dimasukkan ke pesantren, anaknya dimasukkan untuk lanjutin di kampus yang pernah kami kuliah, itu marak sekali. Jumlah pesantren sekarang di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dulu. Lebih penuh. Anak saya pun saya masukkan di pesantren. Pesantren sampai penuh, sampai nggak ada, sampai nolak-nolak orang untuk diterima. Jadi kalau saya tadi bilang kembali kepada poin, sebenarnya lebih kepada apakah ada kepedulian. Allah juga melihat, ini tokoh agama ini peduli gak sih dengan agama saya? Sampai peduli itu Allah kasih dia keberhasilan. Memang begitu. Jadi sebenarnya lebih kepada itu. Kita tidak usah terlalu khawatir, oh barat aja sudah begitu. Sementara kita ambil kiblatnya, kita jadikan tadi masalah perekonomian. Mungkin mereka maju dari satu sisi ekonomi atau teknologi. Tapi bukan berarti kita pun akan ikut dari sisi agama. Saya rasa itu masih agak jauh kalau masalah agama. Karena ini masalah keyakinan. Nah, seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz sudah bahas tadi permasalahan pimpinan suatu negara ya. Pak Ustadz ya. Kalau misalnya suatu hari nanti Pak Ustadz, kan kebetulan di New York ada wali kota ya kemarin ya. Orang Islam, orang Muslim ya. Artinya sekarang zaman sudah cukup maju Pak Ustadz. Bisa menerima perbedaan baik di semua negara lah. Terbuka ya, dulu juga kan kita dipanggil sipit sebagai sipit. Sekarang udah nggak terlalu sekarang. Bukan nggak terlalu lagi, kita biasa saja ya. Artinya penerimaan itu sungguh luar biasa besar ya artinya Pak Ustadz ya. Apalagi sekarang kita ngelihat kan lebih ngelihat orang berbakat dibandingkan dengan agama dan lain sebagainya. Latar belakang dan lain sebagainya. Kalau suatu hari nanti Pak Ustadz ada seorang pemimpin yang sangat bagus sekali, kita langsung bilang aja sangat bagus sekali, bahkan belum ada yang lebih bagus daripada dia untuk memimpin, tapi dia bukan agama Islam Pak Ustadz untuk menjadi seorang presiden Pak Ustadz. Maksudnya apa nih? Secara Islam ini konsep kenegaraan ya Pak Ustadz. Kita bicara begini dok, apakah seorang Muslim yang hidup di Amerika atau di Australia yang presidennya non Muslim, mereka tetap patuh pada pemerintahnya? Patuh. Jawabannya iya. Tidak boleh seorang Muslim. Saya tinggal di Australia nih. Saya orang Muslim. Peraturan pemerintah nggak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas. Untuk ngurus surat ini, surat itu harus ikut peraturan ini. Saya tidak boleh melanggar itu. Nggak boleh saya bilang, oh ini kena non Muslim, saya nggak boleh, saya nggak patuhi. Nggak ada dalam Islam itu. Nggak ada dalam Islam. Itu memang hukum dasar. Kan tadi dokter bilang bagaimana kalau sudah terlanjur memimpin kan gitu.
Ya orang kota itu beda masalahnya. Tapi kalau kita bicara, sekarang saya bilang masalah mayoritas dan minoritas. Secara rasional, kalau ada mayoritas dan minoritas ini biasanya pasti orang mayoritas milih yang mayoritas gitu. Itu sudah normal gitu ya. Sebagaimana kalau tadi kasus di New York, kebetulan ada wali kotanya. Ini kan kasus kapan terjadi dan ini bisa dikatakan dari 100% itu mungkin 1-2%. Ya, persen kecil. Ini bukan berarti menjadi satu tolak ukur. Apakah di semua wilayah pimpinan muslim atau di minoritas muslim adalah di mayoritas muslim juga ada non muslim, itu saya katakan persentasenya kecil sekali gitu ya. Di Indonesia misalnya kecil sekali, di Brunei, di Malaysia mungkin kecil sekali gitu kan. Sebagai orang non muslim jadi pemimpin. Di tempat orang mayoritas non muslim pun kayaknya kecil sekali orang muslim bisa jadi pemimpin walaupun berkualitas. Secara umum memang begitu. Jadi kalau saya sih kita tidak bisa mengatakan bagaimana kalau seandainya, karena itu belum ada yang terjadi. Terbukti dulu waktu di Jakarta ada Ahok memimpin jalan saja, gitu kan. Mungkin ada hal-hal masalah politik ya. Saya bilang kayak masalah politik, kayak orang menganggap ini mau diselengserkan dan mau dijatuhkan, dan itu mungkin terjadi, di mana-mana terjadi itu. Tapi dia sempat memimpin Jakarta, stafnya banyak berjilbab wanita, kan itu. Dan bukan, maksud saya pertanyaan kayak gini Pak Ustadz. Saya langsung to the point aja Pak Ustadz. Kan kemarin ada isu bahwa dalam agama Islam sebaiknya kalau memilih pemimpin itu adalah agama Islam sendiri Pak Ustadz. Di sini kan sekali lagi konsep saya di sini adalah Islam asli dan Islam tradisi Pak Ustadz. Dan saya anggap Pak Ustadz Khalid Basalamah kan mewakili Islam yang asli saya bilang. Kalau dalam pandangan itu, dalam memilih pemimpin bernegara Pak Ustadz, apakah itu jadi masalah Pak Ustadz dalam agama Islam? Kalau saya iya. Karena tadi masalah gini, mayoritas dan minoritas. Sekarang Muslim mayoritas Indonesia misalnya. Lalu datanglah pemimpin non-Muslim. Ada nggak gesekan-gesekan nanti dok? Ini kan banyak syariat Islam nih. Azan terdengar. Di Singapura itu dulu dok. Kan itu kerajaan Islam di Singapura itu. Kalau kita lihat tuh, kalau kita jalan di jalan Singapura itu masih ada peninggalan tuh. Peninggalan kerajaan Islam. Nah itu dulu dikumandangkan azan dan segala macam. Tapi begitu berubah pemimpinnya non-Muslim, itu kan tidak boleh semua. Tidak ada semua, dihapus, dilarang, ada peraturan. Jadi seperti itu pasti akan ada gesekan dok. Kalau kita mau memaksakan ada gesekan. Sebagaimana misalnya ada Muslim tiba-tiba jadi presiden di Jepang. Di sana orang sembah matahari. Ini pasti ada gesekan. Dia nggak mungkin bisa mengganggu keyakinan masyarakat. Jadi memang kita lebih bagus berbicara sesuatu yang rasional aja. Yang rasional adalah siapa yang mayoritas ya dia yang memimpin. Itu jauh lebih tepat. Bukan masalah kita mau menyampaikan, oh kalau ada kualitas. Karena kalau kita bilang minoritas ada kualitas, ya mayoritas juga ada kualitas. Tadi saya bilang kita harus head to head nih. Pertemukan antara ini yang kualitas dengan ini yang kualitas. Baru bisa gitu kan. Baru kita adil. Nah seperti itulah kurang lebih. Stanley, kalau pandangan lu sebagai seorang non-Muslim terhadap Islam bagaimana sih? Pandangan terhadap Islam. Sebenarnya aku baru mulai ibaratnya bersinggungan ya Pak Ustadz, dokter, sama teman-teman Islam tuh mungkin baru-baru kayak 4-5 tahun ke belakang ini. Karena kan ya keluarga saya Chinese banget gitu. Dari kecil dididik sama ajaran-ajaran Chinese dan Kristen. Disekolahin di sekolah Kristen gitu ya. SD, SMP, SMA, kuliah tuh Kristen semua, teman-temannya kebanyakan mayoritas 90% Kristen semua. Dan wujudnya juga kayak saya semua gitu, Chinese semua. Jadi benar-benar wujudnya kayak saya semua. Bener-bener ya kayak saya semua dok. Jadi aku baru pertama kali kayak ngerti, oh di Islam tuh misalnya kalau makan babi, kalau kita nggak tahu tuh nggak apa-apa karena nggak sengaja. Itu baru-baru kayak setelah aku mulai bikin konten, ketemu teman-teman konten creator yang baru, ketemu teman-teman agency, ketemu mas-mas kayak gini-gini, baru kayak kita saling cerita gitu, oh kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Jadi banyak pandangan-pandangan yang mungkin dari dulu aku ngeliat tuh kan, apalagi kita kan cuma ngeliat dari sosmed, dari berita gitu-gitu kan kayak, wah bangun gereja gak dibolehin, wah apalah gini gitu, wah mereka tuh apalah, dididiknya tuh selalu yang kayak, oh mereka ini menakutkan. Iya, serem gitu loh Pak Ustadz gitu. Jadi dari dulu tuh selalu ajaran di aku cukup yakin lah, mungkin hampir kebanyakan keluarga Chinese, apalagi ya Chinese, dan aku nggak tahu kalau agama lain gimana, cuma kalau aku yakin di keluarga Chinese Kristen kebanyakan pasti kayak nggak usah terlalu kumpul lah sama mereka gitu, kebanyakan tuh malah gitu. Sampai akhirnya itu aku mulai bergaul, mulai ketemu teman-teman Muslim, teman-teman Islam, bahkan ketemu Pak Ustadz, ketemu Habib Jafar, ketemu Ustadz Felix dan lain-lain yang jujur itu nggak pernah terpikirkan di otakku sama sekali Pak Ustadz. Kayak aku ini
koko-koko random asal Sidoarjo, Chinese, Kristen lah kok tiba-tiba nongkrongku sama tokoh-tokoh agama muslim kayak gitu. Bahkan aku yang sama yang pendeta-pendeta Kristen nggak pernah kayak gini gitu. Tiba-tiba aku ngobrol kayak, wah keren banget ya. Dan terus akhirnya aku dapat ilmu-ilmu banyak yang selama ini mungkin aku nggak ngerti. Nah, kayak tadi ada cerita Nabi Ibrahim kayak gitu-gitu. Di Kristen nggak pernah diajarin nih. Ternyata dia pernah bikin raja ini stroke apa segala macam. Dari situ baru kayak, oh kayak gini ya. Ternyata yang selama ini aku baca, selama ini aku lihat, yang aku cuma tahu ibaratnya dari oknum-oknumnya doang, itu yang kebetulan viral mungkin oknum-oknumnya terus ya dok ya. Oh ternyata nggak sesuai yang aku pikirin loh selama ini. Banyak hal-hal yang baik juga, banyak ajaran-ajaran yang ternyata bagus. Banyak kayak misalnya tadi Dokter Richard nanya, kenapa kok yang kita tahu kan selama ini kan kayak mentingin cowok terus ya, ke ceweknya nggak terlalu diiniin gitu. Ternyata tadi udah dapet penjelasan dari Pak Ustadz, oh sebenarnya tuh gini, sebenarnya gini, kayak ternyata sebenarnya bagus gitu ajarannya agamanya kayak gitu. Saya juga Pak Ustadz. Saya SD Saverius. SMP Saverius. SMA, alhamdulillah Saverius juga. Kuliah, Masya Allah, negeri. Dan ketika masuk di negeri, berbalik 180 derajat. Yang tadinya teman saya itu 99%-nya non-muslim, 1%-nya muslim, terbalik menjadi 99% muslim, 1% non-muslim. Itu menjadi kesulitan bagi saya untuk bergaul dengan teman-teman. Begitu pindah. Dan saya sampai ngomong dengan istri saya, kalau bisa anak saya dari sekarang negeri, saya bilang. Karena begitu masuk ke sekolah negeri, itu mempersulit kita untuk bergaul kembali. Karena gaya bergaul kita menjadi sangat berbeda. Gaya menghargai kita satu sama lain sangat berbeda. Sampai akhirnya saya kuliah 6 tahun, dan di detik-detik terakhir saya kuliah di tahun ke-5 dan tahun ke-6, teman dekat saya semuanya muslim. Bahkan teman dekat saya tuh bestie saya bilang ya, bestie saya tuh bukan non-muslim. Semuanya muslim semuanya. Dan saya ngerasa benar-benar saya nyaman dengan mereka, saya merasa mereka lebih menghargai saya merasa mereka lebih menerima saya merasa, walaupun di tahun pertama itu sulit sekali bagi saya. Tapi benar-benar saya di tahun ke-5 dan tahun ke-6 saya ngerasa malah teman-teman saya yang terbaik adalah teman-teman muslim. Ini tanpa merendahkan satu dan dua pihak ya. Tapi saya nyaman, tapi memang butuh waktu untuk kita di awal-awal. Karena mungkin ada doktrin di awal ya. Kita kayak hidup berapa puluh tahun kan diajarinnya gitu ya, secara nggak langsung gitu. Yang kita lihat. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kita pertemukan aja dengan data dan fakta di lapangan. Kan kalau tadi saya bilang kalau persepsinya itu orang Islam itu kejam, orang Islam itu begini dan begitu, berarti otomatis tidak akan ada orang non-muslim bisa tinggal di Indonesia. Rasionalnya begitu, pasti akan diganggu dong, ini mayoritas. Kita ke Surabaya pun mayoritas muslim, kita ke Jawa kecuali kita bicara mungkin Papua atau Manado, itu Manado pun di sebelahnya ada Gorontalo yang muslim. Tapi bisa dikatakan nggak ada yang mengganggu kecuali oknum tadi, makanya oknum-oknum ini. Dan mungkin saya ambil kesimpulan dari tadi perkataan Mas William sama Dr. Richard, ya mungkin tadi belum kenal ya, jadi belum sayang gitu ya. Biasa orang bilang begitu. Jadi memang kita sangat bagus kalau bisa membuka diri untuk lebih mengenal, untuk lebih mengetahui, dan kita punya hak untuk menentukan. Ya. Oh ya, saya berteman bukan berarti harus saya menganut agamanya, kan begitu. Tidak ada paksaan dalam masalah seperti ini. Kalaupun tadi kayak Dr. Richard bercanda, itu kan bercanda gitu kan. Saya rasa mungkin seperti itu. Jadi memang ini fakta dan data, bukan direkayasa. Karena kalau direkayasa itu umat Islam, misalnya saya kan ada di depan orang non-muslim lalu saya baik-baik sengaja, itu akan nampak kebohongannya kalau saat ketemu sama muslim yang lain. Ini tidak, memang semuanya sama. Berarti itu data dan faktanya gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Thank you Stanley sudah datang ke sini. Dokter, terima kasih Pak Mau tanya lagi dengan Pak Ustadz? Ntar off cam aja. Udah siap kayaknya. Siap belajar. Sebelum kita tutup, kita mau terima kasih dulu untuk sponsor-sponsor kita, untuk Sarung Mangga, untuk pusatmas.id, ini punya sahabat saya Andrew Susanto. Bagi kalian semua yang pengen jualan emas dengan harga yang tertinggi. Pokoknya kalau pengen jual emas, saya pasti pengen harga yang tertinggi lah ya. Kalian ragu, kalian takut, kalian datang aja ke pusatmas.id. Jadi kalian nggak usah ragu. Kalau di tempat lain, kalian bisa ada surat, patah. Kalau di tempat dia tenang, mau patah, nggak ada surat. Pokoknya kalian diukur pakai alat dan dikasih harga tertinggi. Bahkan dia bilang adalah jual emas dengan rasa paling aman. Jadi kalau kalian pengen jual emas, silakan jual emas ke pusatmas.id ya. Dan kalau kalian juga nggak punya emas, nggak punya duit untuk beli sarung, nggak apa-apa, kalian share aja video ini atau kalian follow
follow saya, follow Ustadz Khalid Basalamah, subscribe juga Ustadz Khalid Basalamah, dan share ke teman-teman yang lain supaya banyak orang terbantu ya. Sebelum kita tutup podcast hari ini, kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lebih lancar ini. Keren nggak gue? Keren. Tuhan Yesus memberkati.